warahmatullahi wabarakatuh. Sobolok khair solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bagaimana puasa hari ini? Kakak solih-solihah ada yang puasa hari ini? Mudah-mudahan yang puasa hari ini diberikan kekuatan, kelancaran, dan kuat puasanya sampai maghrib ya. Bagi yang belum kuat boleh sampai zuhur. Bagi yang belum dicoba ya kak, besok-besok dicoba berpuasa. Boleh sampai setengah hari dulu, ataupun kalau kuat langsung sampai maghrib pelan-pelan. Oke kak. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu di tema 1G, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mau belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah melancarkan pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Baik. Hari ini capaian yang akan kita raih atau tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menunjukkan kalimat pemberitahuan dari sebuah teks. Yang kedua, mengetahui aturan-aturan merawat hewan. Yang ketiga, meniru gerakan kupu-kupu. Dan yang terakhir, membandingkan banyak hewan. Dari keempat tujuan pembelajaran pada hari ini sebetulnya sudah kita ulas di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita hanya mengulang ya kak. Hanya mengulang pembelajaran yang kemarin. Baik, yang pertama kita baca bersama-sama. Boleh sambil dieja, boleh sambil lihat layar monitor, boleh juga sambil melihat buku paketnya ya. Hewan di sekitarku. Ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan, ada juga hewan yang hidup bebas di alam. Coba sebutkan hewan apa saja yang ada di gambar. Nah, terlihat tidak ada gambar di sana? Yuk, ada hewan apa aja? Siapa yang bisa menyebutkan? Ada hewan jerapah, ada singa, ada gajah, ada harimau, panda, kanguru, badak. Yuk, diamati ya, banyak di sana hewan. Dari beberapa hewan ini, coba bisa tidak kita membedakan apakah hewan ini hewan yang bisa dijadikan peliharaan atau yang tidak bisa dijadikan peliharaan? Hewan buas itu hewan tidak bisa dijadikan peliharaan. Nah, hewan-hewan yang ada di gambar ini kira-kira bisa tidak dijadikan peliharaan? Ada yang bisa, ada yang tidak. Contohnya, iya, contohnya ada panda, ada ya orang yang memelihara panda, ada juga kanguru, iya ada. Sebetulnya hewan-hewan ini bisa dipelihara asalkan tempat pemeliharaannya itu terawat dan juga ada orang ahli yang merawatnya agar kita tidak salah dalam memberi makanan, dalam menjaganya atau dalam merawatnya, supaya hewannya tetap sehat. Kalau biasanya kita yang dipelihara di rumah itu apa? Yang biasa kita jumpai ada kucing, ada kelinci, ya, ada anjing. Nah, itu juga hewan, ya, hewan peliharaan. Mudah tidak merawat kucing, kelinci, dan anjing? Mudah ya, mudah. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah. Tergantung kitanya bisa atau tidak merawat hewan tersebut. Oke, pasti Ustazah yakin kakak semuanya sudah bisa membedakan mana hewan yang bisa dipelihara, mana yang tidak, atau mana hewan yang jinak dan mana hewan yang buas. Lanjut ya. Simak baik-baik.
Nina memelihara kelinci. Nina merawat kelincinya dengan baik. Nina memberi makan kelincinya dengan teratur. Ia memberi makan secukupnya. Seminggu sekali, kandang kelinci dibersihkan. Kelinci Nina bersih dan sehat. Nah, coba. Manakah kalimat pemberitahuan? Kan waktu di subtema 1F kita sudah belajar ya, kalimat pemberitahuan itu kalimat untuk memberikan informasi atau memberikan agar orang-orang tahu apa yang kita maksudkan. Di sini coba, dari kalimat ini mana kalimat pemberitahuannya? Ya, Nina memelihara kelinci. Kita beritahu dulu ke semua orang bahwasanya Nina memelihara kelinci. Nanti baru ada pertanyaan lagi, bagaimana cara Nina merawatnya? Nah, cara Nina merawat kelinci yaitu dengan memberi makan kelincinya secara teratur, memberi makan secukupnya, kemudian mencuci kandangnya seminggu sekali. Nah, agar kelincinya tetap sehat. Itu ya kalimat pemberitahuan. Nanti setelah ini Ustazah minta tolong dikerjakan tugasnya di halaman 35 dan 39. Di sana ada teks di buku paketnya ya. Nanti kakak cari mana kalimat pemberitahuannya. Boleh ditulis pakai pensil di buku tulis, boleh juga hanya dikasih garis bawahi. Hanya misalkan digarisin seperti itu ya. Oke, siap ya. Insya Allah pasti bisa semuanya. Lanjut. Kemudian adalah aturan memelihara kelinci. Nah, kalau tadi sudah membedakan mana hewan yang jinak dan mana hewan yang buas atau hewan yang dapat dipelihara ya, yang mudah merawatnya. Di sini ada aturan memelihara kelinci atau merawat kelinci. Sebetulnya sama aja nih, mau kita merawat kucing, kelinci, bahkan anjing sekalipun cara merawatnya hampir sama ya. Yaitu dengan yang pertama apa? Memberi makan dan memberi minum secara teratur. Jangan sampai hewan peliharaan kita kelaparan. Kalau sudah kelaparan, nanti sakit, kita juga yang susah. Apalagi selain memberi makan dan memberi minum secara teratur, yang kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Boleh dengan cara dimandi atau dicukur bulunya ya, agar tidak panjang gitu. Dirapikan agar kucingnya atau kelincinya terlihat imut, bagus, rapih, bersih. Kemudian, membersihkan kandang atau tempat makan dan minum dibersihkan juga. Jangan sampai kita ngasih makan pakai tempat tapi tempatnya nggak suka dibersihkan, penyakit juga, nanti kucingnya atau kelincinya sakit juga. Jadi harus seimbang, dibersihkan juga ya sama kita kandangnya atau alat makannya. Kemudian yang terakhir, membawa ke dokter hewan dan memberikan vitamin. Nah, jadi bukan hanya manusia saja loh yang harus dibawa ke dokter, hewan juga harus dibawa ke dokter, harus dicek. Jangan-jangan ini kucingnya atau kelincinya murung aja lagi sakit, maka dibawa ke dokter, nanti diberikan vitamin ya. Seperti itu. Apa saja tadi? Memberi makan secara teratur, kemudian mencuci tubuhnya secara teratur, membersihkan kandang, membersihkan tempat makan juga dan tempat minumnya, dan yang terakhir membawa ke dokter dan memberikan vitamin. Itu adalah aturan memelihara kelinci ya. Boleh ditulis juga aturan memelihara kucing, sama seperti ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menirukan gerakan kupu-kupu. Sepertinya kakak nih sudah pada bisa menirukan gerakan kupu-kupu. Kakak bisa lihat di bukunya di halaman 33 ya. Pertama-tama kita rentangkan tangannya, kemudian melompat ke kiri dan ke kanan. Iya, setelah itu berjalan ke arah yang berlawanan sambil merentangkan tangan. Rentangkan tanganmu kemudian kepakan seperti sayap kupu-kupu. Coba kita praktikkan.
Ayo kita praktikan. Kita berdiri. Setelah berdiri kita rentangkan tangan, melompat ke kanan dan ke kiri. Kemudian ke arah yang berlawanan. Nah, seperti itu. Itu adalah gerakan menirukan gerakan kupu-kupu. Mudah bukan? Iya, mudah ya. Yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah membandingkan banyak hewan. Membandingkan banyak hewan ini sama saja seperti membandingkan banyak benda ya. Maksudnya adalah sama membandingkan banyaknya benda, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Coba kita lihat di sini ada angka 36, 40 dan 22. Bagaimana sih caranya biar kita cepat tahu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Caranya adalah dengan melihat kalau di sini ada dua angka puluhan seperti ini, kita lihat yang depannya aja, angka puluhannya aja. Nah, yang ini 3, 4 sama 2. 3, 4 dan 2. 3, 4 dan 2. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil di antara 3, 4 dan 2 yaitu angka 2. Setelah angka 2, angka berapa lagi yang kecil? Angka 3. Oke, angka 3. Habis angka 3, angka 4. Nah, sudah ada susunannya seperti ini. Tinggal kita masuk-masukkan yang satuannya ini. Tadi 2, 2, 3, 6, 40. Jadi seperti ini. 22, 36, dan 40. Mudah bukan? Mudah ya. Coba kalau seperti ini lagi nih. Ada 21, 52 sama 13. Nah, kira-kira urutannya benar atau tidak ini? Sudah mengurut belum dari yang kecil sampai yang terbesar? Ada 1, 2, dan 5. Urutannya sudah benar? Sudah ya, ini sudah tersusun rapi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti itu anak solih-solihah. Sudah dibahas bukan? Ya, jangan sampai lupa lagi. Oke? Nah, setelah itu sambil menunggu waktu berbuka puasa, boleh kakak melatih kemampuan diri kakak dengan cara mengerjakan ayo berlatih pembelajaran 1 di halaman 34, pembelajaran 2 di halaman 38, dan pembelajaran 3 di halaman 43. Mungkin hanya ini yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga puasanya lancar, tetap semangat semuanya anak soleh-solihah. Jangan lupa tugasnya yang tadi dikerjakan ya. Tugas membuat apa? Membuat kalimat pemberitahuan dari sebuah teks. Dan ini juga ayo berlatihnya dikerjakan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.